Gahwa atau kopi dicintai oleh para aulia as-salihin. Bagaimana Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim, beliau menyiapkan kopinya hampir 1 termos gitu. Beliau minum mulai tengah malam, tahajud sampai isyraq, itu habis 1 termos. Tunggu dulu, Wel. Habib Abu Bakar itu wafat tahun 992 Hijriah, sekitar 1584 Masehi. Sedangkan termos baru diciptakan tahun 1892 sama ilmuwan Skotlandia Sir James Dewar. Terus baru diproduksi massal tahun 1904 sama orang Jerman bernama Reinhold Burger. Lah ini gimana ceritanya? Habib Abu Bakar minum pakai termos tahun 1500-an, sementara termosnya baru lahir 300 tahun kemudian. Berarti beliau bukan cuma wali, tapi juga time traveler. Al-Habib Muhammad Al-Haddar, guru dari guru mulia kita Habib Umar, beliau kemana-mana membawa kopinya sendiri. Sayyidil Jad Abdullah Al-Makhdar, kakek saya, senang sama kopi dia. Sehingga ketika tengah malam bangun, sebelum beliau ibadah, beliau minum kopi dulu. Wah, keren banget ya. Bawa kopi sendiri aja sampai jadi kisah sejarah. Lah, gue tiap malam bikin kopi sendiri. Bawa sendiri buat sanggung ngonten. Nggak ada yang muji tuh. Terus katanya kakeknya tiap bangun malam minum kopi dulu. Wah, ini namanya ibadah baik kafein. Tanpa kopi, tahajudnya 2 rakaat. Sisanya tidur pakai posisi sujud sambil ngiler di sajadah. Ada beberapa kisah tentang kopi. Salah satu aulia bermimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam mimpinya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hadithni bi hadithin." Tolong beri saya hadis yang belum pernah kau ucapkan. Ya, ngimpi lagi. Kalau semua ceritanya ngimpi, berarti hidupnya ya tidur terus dong, bro. Dari awal katanya kopi diminum biar kuat melek, biar bisa tahajud. Ujung-ujungnya malah ceritanya mimpi lagi. Lah, jadi gimana nih? Kopinya bikin melek apa malah bikin tepar? Oke, mari kinjut. Pertama, siapa yang tasbih ada di kantongnya, maka dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang selalu bertasbih, selalu berzikir, walaupun dia tidak berzikir. Lah, kalau gitu gampang banget jadi ahli zikir, bro. Beli tasbih di pasar, taruh di saku, selesai. Pahala ngalir terus. Badan sih nongkrong di warkop. Tapi catatan malaikat, Masya Allah, zikir 24 jam non-stop. Itu bukan zikir, itu ngakalin sistem. Kayak mahasiswa titip absen, tapi versi langit. Dia nggak hadir sih, tapi ada tasbihnya kok. Catat aja hadir full. Yang kedua, selama rasa kopi ada di mulut seseorang, maka malaikat memintakan ampun untuk dia. Kenapa? Karena kopi bisa membuat orang lebih semangat ibadah, menghilangkan ngantuk, kuat. Bahkan saya dengar kopi, gak tahu benar atau tidak ini dari saudara kita Imam, bisa sebagai obat kolesterol. Banyak manfaat kopi. Lah, kalau bener kopi bikin pahala, berarti tempat paling afdol ibadah tuh bukan di masjid, tapi di warkop 24 jam. Jamaahnya pakai sarung, zikirnya sambil tiup gelas kopi panas. Pahalanya ngalir terus. Dul, kopi emang bisa bikin melek. Tapi kalau lo bilang bikin semangat ibadah, itu ngaco. Emang kalau kafein masuk darah, setan langsung kabur kayak ditabok. Paling setannya ikut nimbrung sambil bilang, "Bang, order 1 lagi tubruk tanpa gula, biar tahan gaplenya lebih lama." Yang ketiga, kamu hadir duduk di samping aulia kahalbisyah, sangat sekejap sekali seperti orang merah susu kambing. Singkat, lebih afdal daripada kita ibadah sampai terpotong-potong. Ibadah sampai terpotong-potong? Emang ibadah model apa sih yang sampai terpotong-potong? Sholat tahajud 2 rakaat. Baru 1 rakaat, berhenti dulu bikin mie instan. Lanjut rakaat kedua lagi, kepotong rebus air. Kalau beneran ibadah terpotong-potong, jangan-jangan maksudnya sholatnya pakai sistem cicilan Shopee Pay Later. Hari ini baca Al-Fatihah, besok baru ruku, minggu depan baru salam.
Maka itu dalam Fatihah para habaib kita ada Al-Fatihah li sahibil qahwa. Loh, kok Fatihahnya cuma buat yang punya kopi sih? Baristanya nggak kebagian pahala. Padahal dia yang ngaduk sampai tangan kram. Takbir. Nomor selajengipun para syekh para sedulur, ini di sini ada pedangnya Sayyidina Ali. Pedangnya Sayyidina Ali. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah dipimpin oleh para ulama dan para kiai, yang itu adalah yang sudah nyata secara DNA dan sejarah para ulama Indonesia itu keturunan Sayyidina Ali min dzurriyyatir Rasul. Saudara, beberapa keturunan daripada Wali Songo sudah tes DNA. Termasuk alhamdulillah keluarga saya sudah tes DNA. Semuanya mengarah ke J1. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian, keturunan yang asli daripada dzurriyyatur Rasul itu adalah bukan dari marga Ba'alwi, dan ini sifatnya ilmiah. Tidak dengan bukan karena kebencian, bukan karena hasud, bukan karena adawa permusuhan, tapi ini ilmiah, catatan dan hasil data ilmiah secara sejarah, secara manuskrip, bahwasanya dzurriyyatur Rasul yang asli di Indonesia adalah para ulama, para kiai yang ada di Indonesia, dan keturunan Wali Songo itu dzurriyyatur Rasul, keturunan Sayyidina Ali. Jadi kalau keturunan Wali Songo itu Alawiyun Sayyidina Ali. Kalau Ba'alwi itu bukan Alawi, Alwiyun, karena keturunan Alwi bin Ubaidillah. Lamnya disukunkan. Awas beda Alwi dengan Alawi. Maka kalian menyebut Ba'alawi jangan Ba'alawi, tapi Ba'alwi. Ba'alwi bin Ubaidillah, yang sekarang sudah didapatkan hasilnya bahwa Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada catatan di dalam sejarahnya, sehingga Ki Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah bukan cucunya Said Ahmad Al-Muhajir, bukan cucunya bukan putra dan cucunya Said Ahmad Al-Abah An-Nafat, artinya bukan cucunya Rasulullah. Itu kita harus ketegasan ada. Kenapa? Sebab penghancuran bangsa ini juga diawali dengan pengklaman terhadap mereka-mereka yang mengaku cucunya Rasulullah, akhirnya merusak bangsa ini dan merusak mentalitas daripada generasi muda Indonesia. Ini Sayyidina Ali. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah dzurriyyat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah,
akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan sahih bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai trawali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahih bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trawali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah,